Apa yang terjadi di tahun kemarin maupun tahun-tahun sebelumnya, karena memang ada pergeseran dan perubahan di aturan gitu kan, dan ternyata banyak kejadian yang di Pilkades tahun 2021 kemarin. Ada kejadian, ada tafsir-tafsir yang sengaja ditafsirkan kan, kira-kira begitu kan, multi tafsir gitu kan. Jadi saya berharap ke depan, dan saya mencoba semoga saja ide-ide besar saya ini bisa terakomodir gitu kan, walaupun semuanya tidak menjadi 100%, minimal ada perbaikan. Kalau permasalahan pasti ada lah. Namanya kepentingan. Karena kepentingan itu aturan ini penting. Aturan penting. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Liman Haris di acara Sansar. Pemirsa, hari ini saya ngundang narasumber yang sering sebetulnya tampil di Sandasan kalau terkait dengan urusan hukum dan fenomena sosial yang terjadi di Kabupaten Bangkalan sejak dulu memang sudah sering, baik di online, baik di offline, dan di mana-mana bersama saya. Dan publik Sandasan, subscriber Sandasan pasti sudah tahu dan pasti sudah kenal beliau. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dinda? Alhamdulillah Kanda. Sekarang kalau dulu kan waktu kenal pertama kali dengan saya hanya seorang aktivis biasa. Setelah itu pengacara, setelah itu dan lain-lain, banyak sekali, multi talent. Hari ini sejak tahun 2016 saya bersama beliau, sejarahnya ya, tahun 2011 ya, 2011 dengan semua LSM di Kabupaten Bangkalan mencoba untuk bagaimana memberikan aspirasi terhadap Dewan waktu itu untuk merubah Perda Pilkades. Siap. Ya, kita ketemu di rumahnya, di rumah kontrakannya Bang Jibut, Bang Syukur. Bang Syukur. Semua pertama kali berkumpulnya LSM di Bangkalan. Di Bangkalan. Ya, masih ada norma dan lain sebagainya. Terkait dengan urusan Pilkades. Siap Kanda. Waktu itu kita membahas pasal per pasal kan? Pasal per pasal. Di draft itu. Hari ini 2014 Undang-Undang Nomor 6 disahkan, 2016 dilaksanakan 2017 sampai lah ini tahap kedua. Beliau sudah berbicara sebelum Undang-Undang Nomor 6 disahkan, sudah berbicara masalah desa dan masalah Pilkades. Ya, waktu itu kita minta apa namanya, agar biaya tidak dibebankan. Biaya agar ditanggung negara. Di waktu itu. Itu saya ingat sekali. Ini muncul lagi. Lihat orangnya langsung muncul lagi. Memori waktu itu saya dengan beliau. Isunya itu dulu. Nah, waktu itu, dan hari ini karena memang di awal tahun 2022 ini ada banyak masyarakat yang mengharapkan informasi yang lebih utuh. Ternyata saya 2-3 hari kemarin mendapatkan informasi bahwa Dindaku ini, teman saya ini, sahabat saya ini resmi menjadi bagian dari pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bangkalan tahap kedua, tahap kedua ini. Ini biar tidak masyarakat Dinda, biar tidak terlalu lama menunggu informasinya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu. Bener enggak ini? Dan saya yakin itu informasi yang benar gitu, bahwa Dinda hari ini menjadi bagian dari anggota TFPKD atau apa istilahnya itu kurang tahu. Benar Dinda ya? Benar, Kanda, benar. Saya ucapkan selamat, dan semua tim kru Lingkar Jatim mengucapkan selamat kepada beliau, dipercaya dan diberikan amanah untuk mengemban tugas-tugas krusial ini, tugas-tugas berat ini, karena yang sering mengkrusialkan persoalan, yang sering banyak orang tidak tahu, beliau rajin membaca, rajin mengamati, rajin menganalisa, yang sering memberikan solusi itu beliau sebetulnya. Kalau sekarang sudah ditarik ke dalam, insya Allah mudah-mudahan ya tidak seperti pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Tidak.
Kalau bicara mengurai persoalan macamnya, Dinda kan sudah selesai itu dulu, sudah selesai. Dari sekian tahapan yang sudah dilakukan, baik secara regulatif dan juga evaluasi pelaksanaan dan lain sebagainya, untuk pelaksanaan pilkada yang kedua ini bagaimana menurut Dinda? Dan sebetulnya tahapan-tahapannya bagaimana yang Dinda rencanakan? Jadi Kandaliman memang urusan pilkades ini sebenarnya adalah kalau dibahas tidak akan pernah ada selesainya, tidak akan pernah selesainya. Memang seperti apa yang disampaikan Kanda Aliman, ternyata saya menjadi bagian salah satu anggota di TFPKD itu berdasarkan SK yang ditandatangani Bapak Bupati Bangkalan sekitar akhir Juni tahun 2022. Oh, berarti setengah bulan, kira-kira begitu. Dan pada 1 minggu atau 2 minggu yang lalu pada hari Kamis kalau enggak keliru sudah ada mengadakan rapat anggota dan ketua yang pada saat ini ketuanya adalah Pak Sekda langsung. Oh, ketuanya Pak Sekda. Ketuanya Pak Tovan. Kita sudah mengadakan rapat itu. Berapa Dinda sebelum masuk ke sebuah persoalan? Berapa anggota? Anggotanya kalau yang dari luar pemerintahan ya, ada saya, ada Pak Dr. Safi, ada Mas Helmi Bombay SHMH, ada Saudara Bahir, ada Balk, ada Mas Doni, itu kan. 6. Ada 6 di luar itu. Ditambah dalam berarti semua anggota. Ada Pak Kadis DPMD selaku sekretaris di dalam TFPKD, ada Pak Tovan, ada bagian hukum dan yang lain. Itu 9 semua. Lebih kalau dari 9. Berarti 11-an ya. Kurang lebih di situ. Angka pastinya belum jelas, tapi insya Allah nanti setelah ini insya Allah biar publik juga tahu, saya minta kepada beliau untuk catatan itu, karena mungkin tidak dibawa, nanti bisa ditayangkan di sini Dinda ya. Siapa yang masuk dalam keanggotaan TFPKD. Siap. Oke, masuk ke yang tadi, ke yang tadi. Kan kalau bicara urusan persoalan-persoalan kepilkades serentakan, Dinda Fahri itu meskipun kemarin itu tidak pernah ada di dalam, banyak stakeholder dari desa-desa yang justru mencari-cari Dinda Fahri untuk berkonsultasi, untuk bagaimana cari solusi, bagaimana ini sebetulnya pemahaman tentang masalah prosedur dan lain sebagainya. Evaluasi secara pelaksanaan atau evaluasi secara regulatif dulu ya, dari atas dulu. Kalau dulu catatan-catatannya Dinda saya sempat ingat ada sekitar 3-5an dulu ya. Ini termasuk juga masalah perankingan dan lain-lain, banyak ya dulu menjadi catatan Dinda Fahri. Dulu yang menjadi catatan Dinda Fahri itu hari ini bagaimana itu? Jadi apa yang terjadi di tahun kemarin maupun tahun-tahun sebelumnya, karena memang ada pergeseran dan perubahan di aturan gitu kan. Dan ternyata banyak kejadian yang di Pilkades tahun 2021 kemarin. Ada kejadian, ada tafsir-tafsir yang sengaja ditafsirkan, kan kira-kira begitu kan. Multi tafsir gitu kan. Jadi saya berharap ke depan dan saya mencoba semoga saja ide-ide besar saya ini bisa terakomodir gitu kan, walaupun semuanya tidak menjadi 100%, minimal ada perbaikan. Saya sudah menyampaikan di internal dan juga selain di internal kepada teman-teman di luar, saya sudah menyampaikan ke depan antara panitia di tingkat desa gitu kan, dan juga teman-teman di TFPKD Kabupaten Bangkalan dan juga TFPKD sub kecamatan, saya berharap ke depan sudah tidak lagi ada perbedaan tafsir, khususnya kepanitiaan, khususnya kepada panitiaan. Barusan sempat menyinggung ada panitia tingkat kecamatan, makanya ada. Kalau di TPKD kecamatan itu Pak Camat biasanya. Oh, gitu. Kalau dulu kan tidak ada, artinya TFPKD yang kabupaten itu langsung ke P2KD desa. Enggak ya, cuma ini istilah saja ya. Yang di sini tidak ada kalau di seperti di KPU kan ada PPK. Ini enggak ya, bukan ya?
Ada di sekarang itu ada namanya di TPKD sub namanya sub TPKD kecamatan ya kan. Sub TPKD kecamatan ini memang nantinya kenapa dari kemarin itu kan ketika di bawah ID masalah langsung loncat kepada kabupaten. Oh gitu. Saya berharap ke depan kenapa di kecamatan ini ada, karena yang lebih paham kondisi di desa itu ada di antaranya di kecamatan setelah itu. desa sendiri akhirnya nanti biar ini tidak menjadi semuanya ditumpukan ke kita. Artinya saya berharap bahwa TPKD kecamatan ini cara berpikir atau cara memahami sesuatu itu sama dengan kita, sehingga ketika dia mengawal bahwa permasalahannya begini sebenarnya, tidak langsung lantas bahwa disampaikan langsung ke kita apakah itu benar atau tidak, atau hanya mencari-cari sesuatu permasalahannya adalah tidak seperti apa yang terjadi. Oke. Itu biar termanajerial, apa namanya ya, biar teratur. Ninda, itu kalau dalam secara regulasi dulu kan memang ada juga dulu. Memang ada juga, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal secara fungsi gitu ya. Fungsi. Ini salah satu catatan hari ini. Kalau dulu meskipun lembaganya ada, cuma secara fungsional kurang bermanfaat, kurang berfungsi. Atau memang sengaja tidak difungsikan. Ini bahasa-bahasanya, bahasa aslinya keluar bisa. Ini sebenarnya. Nah, maka sekarang karena Dinda Fahri sudah menjadi bagian dari TPKD Kabupaten, ini lembaga ini akan difungsikan. Insya Allah kita akan fungsikan, minimal bisa mengurai permasalahan sebenarnya, bagaimana yang aslinya, sehingga kita untuk menyelesaikan, untuk memberikan masukan, untuk memonitoring, untuk melakukan memberikan penjelasan sebenarnya bagaimana, karena kita ini nanti kan bukan adalah eksekutor. Ya, betul. Bukan eksekutor. Tapi walaupun kita bukan eksekutor karena ada istilahnya monitoring dan lain sebagainya, saya berharap bahwa panitia tingkat desa ini adalah sepemahaman dengan kita, walaupun kita tahu bahwa itu agak sulit seperti itu kan. Pasti nanti kita akan adakan bintek dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah hasil dari evaluasi dari pelaksanaan pilkada sebelumnya kan. Betul. Artinya ini mereka ini secara fungsional, tapi secara regulatif sebetulnya regulasinya sejak dulu itu sama. Cuma dulu hanya tidak begitu dimaksimalkan fungsinya. Betul. Ini catatan pertama sudah mulai terjawab, karena beliau sekarang sudah kalau dulu berkuar-kuar di luar gitu ya, kalau sekarang dia bisa bicara di dalam. Dinda Fahri kalau dulu berkuar-kuar persoalan itu dilempar ke publik dan macamnya bahwa ini begini dan begini, secara regulasi begini dan begitu. Kalau hari ini persoalan-persoalan itu bisa Dinda Fahri bisa bicara di dalam dan juga bisa merumuskan bersama untuk mencari solusinya di situ. Betul. Itu secara fungsional besar. Jadi insya Allah dengan asuhnya Dinda Fahri persoalan-persoalan di lapangan itu bisa terurai, minimal terurai dan tidak terlalu banyak seperti dulu. Kalau permasalahan pasti ada lah. Namanya kepentingan. Karena kepentingan itu aturan ini penting. Aturan penting. Agar semua itu berpayung terhadap itu. Betul. Semua. Jadi begini Kanda, 2 bulan yang lalu kalau tidak salah 2 bulan yang lalu saya itu diundang oleh teman-teman Komisi A. Ya. Untuk karena kayaknya pada waktu itu berkaitan dengan hearing regulasi perdanya kayaknya begitu, dan di situ ada AKD dan ada saya sudah menyampaikan itu beberapa masalah itu, saya sudah sampaikan catatan itu, bahkan saya pada waktu itu meminta kepada teman-teman di Komisi A itu selaku legislatif kan begitu kan, karena yang membahas perda untuk menjadi perda agar aturan itu dikunci. Gitu. Jangan sampai membuat multi tafsir, ya kan, akhirnya nanti di perbubnya itu ditafsirkan yang berbeda, kan akhirnya ada kepentingan gitu kan. Artinya perbub ini kepentingannya siapa, perda kepentingan siapa. Saya pada waktu itu minta dikunci. Jangan sampai eksekutif dengan legislatif ini tidak ada kesepemahaman dalam berkaitan regulasinya. Karena apapun yang terjadi bahwa permasalahan pilkades ini ada 2. Kalau tidak ke eksekutif, setelah ada eksekutif nanti ke legislatif. Lah kalau dia ke eksekutif bahkan bisa 3 bisa juga ke yudikatif. Bisa. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi ke depan saya bilang pada waktu itu tolong ini dikunci. Aturan-aturannya dikunci. Jangan sampai ada tafsir-tafsir. Kalau sampai ada tafsir ini muncul aturan-aturan yang baru. Akhirnya apa, Kanda? Seperti pilkades kemarin. Tahapannya berjalan,
kan ada kekosongan, tidak dikunci pada waktu itu, muncul SE kan, kan begitu Ya, kan. betul. Ketika muncul SE kan kasihan Pak Bupati gitu Ya, loh. ya, betul. Saya berharap ke depan minimal tidak ada seperti itu lagi. Makanya nanti tahapannya ketika semuanya saklek, ya kan, saklek kita akan lempar. Artinya tahap hari ini 2 bulan kemarin kan sebetulnya yang sudah merumuskan dan membahas secara detail lagi tentang Di anggota dewan di Komisi A. dan mudah-mudahan itu nanti juga menjadi diwujudkan dalam sebuah bentuk regulasi, Betul. entah itu Perbup atau bagaimana. Iya. Tidak, untuk hari ini yang memayungi pekerjaan TPKD hari ini, Perbupnya sudah ada kan? Jadi perbuknya sudah ada. Bukan Perbup pengangkatan TPKD, bukan. Bukan. Tapi Perbup tentang bagaimana yang harus dilakukan untuk TPKD hari ini. Kan kalau Perbup dulu kan catatannya banyak tuh. Banyak, Nah, betul. sekarang Perbup yang sekarang catatan-catatan yang dulu menjadi yang bolong-bolong itu sekarang sudah. Nah, jadi gini kan TPKD ini kan diangkat dan ditetapkan itu berdasarkan SK Pak Bupati, Ya, ya SK. kan. Jadi tugasnya itu merencanakan, memonitoring, melakukan evaluasi, kan salah satunya itu. Nah, untuk melakukan monitoring, melakukan evaluasi dan semuanya itu melakukan perencanaan itu, maka ini tidak bisa lepas dari aturan yang ada. Jadi kalau dulu aturannya itu Polda aturan di atasnya ada undang-undang, ada PP, ada Permin, ada Pelda, kan begitu kan, ada Perbup. Lalu muncullah kalau yang dulu itu Perbup 89 kan, kira-kira akhirnya ini yang menjadi yang pada saya bahas di sebelumnya kan, Iya, begitu iya, kan. iya, iya. Nah, hari ini sudah ada Perbupnya juga, Perbupnya nomor 51 gitu. Perbup nomor 51. 51. Dan di Perbup 51 ini ya kan sudah agak berbeda Dengan yang kemarin. dengan yang kemarin. Walaupun ya pasti Potensi, ada pasti ada potensi, gitu kan yang namanya, tapi sudah ada banyak perbedaan-perbedaan yang mencolok gitu kan. Kenapa? Kalau ini tidak ada perbedaan, maka kemungkinan besar seperti kemarin. Terjadi Catatannya, gitu ya. karena di rapat pertama itu sudah muncul catatan-catatan itu juga sudah muncul berdasarkan pengalaman yang ada bahwa kemarin-kemarin itu memang menjadi catatan juga di sidang di PT UN gitu kan. Iya, gitu iya. kan. Jadi semua pengalaman pelaksanaan pilkada sebelumnya itu dirangkum dan menjadi sebuah bahan evaluasi dan itu semua dijadikan sebuah bahan merumuskan Perbup 51. Perbup 51 sudah. Sudah gitu kan, sudah. Tetapi bukan tidak mungkin kan, bukan ada perbaikan lagi, bukan tidak mungkin gitu kan. Nanti kita akan harus menyesuaikan. Tetapi semisalnya tetap tidak diubah, misalnya tetap yang 51 itu ya bagus kalau saya melihat, karena sudah ada pergeseran yang tidak perlu ditafsirkan lagi. Artinya kalau dibandingkan dengan Perbup 89 Ya, untuk implementasinya lebih bagus kelihatannya. lebih bagus gitu ya. Lebih bagus. Tapi biar tidak publik, termasuk saya gitu ya. Biar publik juga ikut andil ya, berperan aktif untuk bagaimana memberikan solusi, memberikan pemikiran, memberikan sebuah hasil analisis dan analisanya terkait dengan Perbup 51 itu. Boleh dong itu nanti di-share itu dong. Siap. Perbup 51 nya Siap, kan? siap. Biar kita sama-sama, oh ini lo anunya. Dulu kan juga begitu. Iya. Tidak, waktu itu sebelum interlati kan langsung ya, dibahas didiskusikan, dibahas bahwa pasal ini berpotensi begini. Pasal ini berpotensi begini, dan itu jelas kan dulu. Jelas. Kan? Nah, karena sekarang tidak ada di dalam, dan mungkin ada banyak teman-teman lain yang juga ada di luar yang punya kesempatan, yang punya giroh yang sama untuk bagaimana berperan aktif memberikan masukan itu. Kalau Dinda sendiri kan bukan ketua, Bukan. tapi itu dirapatkan atau diberi masukan bahwa itu penting menurut saya untuk dipublis, Dinda. Karena ini memang menjadi konsumsi publik seharusnya, karena ini kan aturan ini tidak mengikat ke dalam. Iya, Semua harus tahu, karena begini, di dalam
hukum itu orang yang tidak tahu hukum saja ketika aturan itu ada harus dianggap tahu kan kira-kira begitu kan. Nah, dan saya yakin camat-camat sudah pegang lah, saya yakin jangan hanya camat-camat, media juga mestinya media juga dikasih lah. Oh begitu ya. Begitu. Iya Pak Dinda. Siap. Itu ya nanti umpan baliknya kan bisa kan gitu. Betul. Ini janji. Ini janji seorang pejabat kalau sekarang. Kalau dulu kan sama. Ini janji pejabat. Logikanya sudah masuk gitu ya, bahwa ini adalah untuk konsumsi publik dan ini untuk digunakan untuk publik. Untuk publik. Maka ini tidak boleh disembunyikan, harus dipublikasikan. Harus dipublikasikan. Salah satu cara publikasi itu media harus punya. Siap. Oke, itu Dinda ya. Siap. Sudah ada hal yang lebih baik itu. Sudah ada hal yang lebih baik dari Perbup 89 hadir Perbup 51. Sebetulnya tadi saya sempat kelupaan untuk nanyakan tahapan Pilkada serentak tahap kedua ini untuk tahun 2002 itu sudah ditetapkan atau belum? Jadi gini, Kendaliman. Sejatinya itu kan sejatinya. Kalau bicara Perbup ini kan berarti bicara teknis pelaksanaan dan gitu kan. Di aturan sebelum itu ya kan, kalau kita fair gitu, kita ini kan hanya saya melihat bahwa kita ini terjebak dengan keadaan. Di aturan-aturan sebelumnya yang berlaku baik di Perda maupun Perbup, sebelum Perbup tadi yang saya sebut yang terakhir ini di Perbup juga yang 89 itu kan sudah jelas. BPD 6 bulan sebelum masa jabatan kepala desa habis harus memberikan teguran atau surat. Kan begitu kan? Itu undang-undang itu. Kan begitu itu kan Kendaliman sudah paham. Dan ini menjadi tanggung jawab BPD. Dan 10 hari kerja dari itu maka BPD harus membentuk panitia tingkat desa. Kan begitu. Karena panitia tingkat desa ini bukan kewenangan PPKD, Pak. Tapi kewenangan BPD. Pertanyaannya sekarang adalah apakah BPD sudah melakukan itu? Kalau sudah melakukan itu, berarti kan tinggal membentuk panitia. Kan begitu. Karena ini amanat aturan yang berlaku dan ini sudah dipahami semua. Nah, jadi seharusnya ya kan, kalau 6 bulan sebelumnya, karena menurut pengetahuan saya, jabatan kepala desa di tahun 2022 ini habis pada tanggal 14 Desember kalau nggak keliru. Iya, hasil dari pelaksanaan Pilkada tahap pertama tahun 2017. Tahap kedua. Ya, tahun 2017. Tahap kedua. Jadi kalau 14 Desember berarti kan menunjuk 6 bulan. Berarti kan 14 Juni. 14 Juni ya. Habis masa jabatan. BPD harus memberikan surat atau pemberitahuan kepada kepala desa tentang akan kapan berakhirnya jabatannya. Nah, itu apa namanya? Itu regulasinya begitu. Cuman ini rasa-rasanya menurut informasi yang disampaikan, pemerintah Bangkalan sudah menyampaikan ini kepada camat agar camat memberikan informasi ini kepada BPD agar BPD melakukan ini. Itu yang pertama. Tahapan, karena ini tahapan akan direncanakan akan menjadi tahapan serentak kan begitu. Jadi yang ada itu di aturan itu kan bukan tahapan serentak, Aliman, tapi pelaksanaan serentak kan kira-kira begitu kan. Pelaksanaan serentak, tapi memang ini adalah harus berimbang. Jadi muncul di masyarakat itu bahwa tahun 2022 tidak ada pilkades kan begitu. Kemarin kan muncul jawaban dari pemerintah Bangkalan ditunda pada tahun 2023 kan kira-kira begitu. Lalu muncullah analisa-analisa netizen dan teman-teman itu di medsos bahwa 2023 tidak akan ada pilkades karena ada tahun politik dan lain sebagainya. Sudah dikembangkan kemana-mana. Dan saya insya Allah akan mencoba memberikan masukan di tahun 2023 itu tetap akan ada pilkades. 2023. Dua-dua ini agak kesulitan karena berkaitan dengan anggaran katanya kan begitu kan. Jadi harus digeser kepada 2023 karena sudah diputuskan. Sebelum masih tahapan. Tapi sebetulnya 2002 itu kan tahapan untuk pelaksanaan 2023 kan boleh juga. Boleh juga dan harus dilaksanakan tahun 2022 memang.
Tahapannya. Tahapannya. Tinggal Kalau pelaksanaannya kan beda. pelaksanaannya beda. Maka, ini juga biar ngeh gitu ya, biar ngeh. Karena saya sendiri juga ngehnya barusan. Bicara tentang masalah tahapan pilkades, apa yang tadi dijelaskan oleh Dinda Fahri itu sebetulnya dalam aturannya di Undang-Undang Nomor 6 dan juga di PP dan lain macamnya tidak ada tafsir yang berbeda. 6 bulan sebelum masa jabatan kepala desa itu berakhir, BPD mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada kepala desa. Itu salah satu tahapannya. Itu berlaku kalau dalam bahasa pesan secara juz'iyah. Itu per desa. Tapi kalau pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 juga dan juga aturan selanjutnya diwajibkan serentak. Dan ini sudah menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten. Jadi serentak itu nanti akan ditentukan oleh Pak Bupati. Hari dan tanggalnya kapan. Ini harus berdasarkan SK dari Pak Bupati atau keputusan. Kenapa ini harus dibuat keputusan dari Bupati? Karena ini amanat aturan yang berlaku. Ya, betul. Tidak, kan masuk ke yang tadi, kan menariknya yang tadi. Kalau semua BPD di desa-desa, di seluruh desa yang ingin melaksanakan pilkades itu mempunyai pemahaman dan kesadaran yang sama, mestinya itu sudah dilakukan. Mestinya, karena aturannya begitu. Dan tidak ada tafsir selain itu. Tidak ada. Cuma hari ini kan belum, kita sendiri kita fair saja. Sampai hari ini kan kita belum pernah mendengar tuh ada tahapan yang dari desa ke desa itu yang sudah melakukan itu. Saya belum pernah mendengar. Atau DPMD sudah ada mendengar ada salah satu desa yang sudah melakukan tahapan itu, saya wallahu alam. Tapi secara umum belum. Senyap semua karena masih terdampak dari pengumuman dari Pak Bupati dulu bahwa ada penundaan pilkades. Cuma itu semua kan tidak mengurangi dari apa yang sebetulnya pelaksanaan pilkades serentak ini akan dilaksanakan, karena salah satu buktinya pemerintah Kabupaten Bangkalan sehari ini sudah menandatangani dan sudah membentuk TPKD. Ini berarti tahapannya akan dimulai dari tahun 2022. Meskipun pelaksanaannya nanti di 2023. Itu karena begini kan bahwa penundaan atau pergeseran seharusnya di tahun 2022 menjadi 2023 itu ya kan tidak bisa itu menjadi penghalang proses tahapan tidak dilakukan. Iya, betul. Ya kan? Karena tidak ada klausul sedikit pun penundaan itu bisa menghalangi proses tahapan. Jadi ketika bicara proses tahapan maka tetap berlaku pada perda dan aturan yang lain. Yang 6 bulan sebelum masa jabatan habis kepala desa dimaksud, maka harus ada pemberitahuan dan proses-proses selanjutnya. Itu adalah amanat aturan yang berlaku. Ya. Nah, ini menariknya, Pak. Meskipun ini sebetulnya secara untuk mengaktualisasikan, untuk mewujudkan dan merealisasikan apa yang dikatakan oleh Dinda Fahri ini bukan sesuatu yang mudah dan gampang di lapangan. Kalau tahapan sudah bekerja, bahwa pelaksanaan itu tidak berpengaruh terhadap tahapan yang dilaksanakan karena aturan ngomong semacam itu, tapi biasanya Dinda, tahapan itu disesuaikan dengan ujung dari pelaksanaan. Betul. Tapi karena sekarang pelaksanaan itu masih belum ditetapkan dan lain sebagainya, maka orang akan menjadi tahapan itu akan kemana ujungnya? Tahapan ini sekarang dimulai, lalu sampai kapan? Ini kan masih belum ada gitu ya. Meskipun tahapan itu dilakukan tidak masalah. Nah itu kewajiban gitu. Itu karena begini Kak Aliman, saya nanti dalam waktu dekat ketika ada rapat dengan teman-teman TPKD yang lain, saya akan mencoba memberikan masukan dengan harapan untuk menutupi lubang-lubang yang akan menjadi masalah. Salah satunya diantaranya adalah bahwa saya akan meminta kepada Pak Bupati Bangkalan melalui teman-teman TPKD dan melalui Pak Ketua TPKD agar Pak Bupati ini dengan segera menentukan hari dan kapan. Kenapa? Ini adalah juga menjadi kunci agar tidak menjadi masalah baru. Salah satu masalah baru adalah di aturannya bahwa orang yang boleh memilih dalam hal ini mencoblos itu adalah usia 17 tahun pada saat pemilihan. Kan begitu. Lah, jadi karena ini mengunci begitu di aturannya, maka sebelum ini melakukan pencacahan dan lain sebagainya, teman-teman panitia nantinya, maka Pak Bupati dalam hal ini selaku kepala daerah harus menentukan
Ya. Tahu saja tanggal dan bulan apa pelaksanaan pilkades ini akan dilaksanakan. Kalau itu dilakukan, maka 17 tahun teman-teman pemilih pemula ini bisa terkunci. Ya, karena kalau itu tidak, maka ini nanti apalagi sampai ada pergeseran maju, begitu kan? Ketika ada pergeseran maju atau pergeseran mundur, maka potensi gugatan di PT UN berkaitan dengan hak pilih pemilih 17 tahun ini terbuka lebar. Akan terbuka lebar. Ya, makanya menjadi penting Bupati untuk segera menentukan hari kesentakan itu. Meskipun hari itu belum ditentukan, tapi BPD di desa-desa itu bisa saja lewat camat atau bisa lewat TPKD, karena TPKD sekarang sudah ada, langsung atau tidak langsung, resmi atau tidak resmi, untuk mendorong tahapan itu sudah dilakukan. Siap. Jadi ya. Siap. Ya agar bolongnya itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Dan pasti kalau urusan bolong pasti bolong gitu kan. Kalau dulu kan alasan pemerintah daerah kan itu kenapa tidak sebagaimana yang diekspektasikan publik untuk tahun 2002 ini, karena keterbatasan anggaran. Itu dulu kan. Ya. Tapi hari ini tahapan pilkades itu akan dimulai tahun 2022, meskipun pelaksanaannya kemungkinan besar di tahun 2023. Oke. Itu enggak, tapi karena pertanyaan saya tadi itu sampai panjang lebar seperti ini adalah kapan, tapi ternyata belum ya. Belum di apa namanya? Belum ditentukan. Belum ditentukan. Pemirsa, tapi yang informasi yang baik buat pemerintah adalah bahwa tahapan pilkada serentak tahun 2022 sudah dimulai. Bisa ditafsirkan sudah dimulai karena sudah ada TPKD. Iya. Dan juga sudah menjadi kewajiban BPD berdasarkan aturan yang lain. Undang-undang. Kalau ini mau ditafsirkan tidak dimulai TPKD, bisa sampai 2 tahun TPKD Pak Gejibut. Oh begitu ya. Kalau kita mulai TPKD kan sejak dilantik, sejak di SK, kan dia berhak mendapat keuangan negara, hak keuangan. Jadi memang di SK-nya ada berbunyi begitu kalimat. Jadi bahwa akibat adanya SK ini bebannya akan dibebankan kepada APBD, kira-kira begitu. Tapi saya belum tahu besarnya berapa, belum tahu ya. Wah itu urusan nanti. Nunggu saja. Tapi kalau ini dibiarkan begitu terus, digantung kapan itu pelaksanaan pilkades itu serentak itu dilaksanakan, maka sejak SK itu turun dan dipegang secara hukum, semua anggota TPKD negara berkewajiban untuk membayar. Tapi kalau sampai 2 tahun lotik beda, 2 tahun ada lakon. Saya berkomitmen Kaliman, ya, saya berkomitmen berharap tidak sampai seperti itu. Karena ini menjadi beban tanggung jawab moral saya dan juga menjadi beban tanggung jawab keilmuan saya waktu di proses-proses kuliah saya. Maka tadi itu maka harapan dari Nda Fahri, Pak Bupati, diharapkan untuk segera menentukan itu ya. Itu merasa kembali lagi. Barusan itu hanya penjelasan. Oke, ini pasti publik akan banyak berterima kasih nih kepada Nda Fahri karena sudah mengumumkan ini. Karena sebelumnya masih belum ada, itu hanya sebatas di FB saja. Kalau ini resmi benar. Ini resmi. Maksudnya resmi bicara tentang masalah pilkades. Ya, gaya Kaliman juga ini kan. Kaliman ini kan orang yang paling pintar di Bangkalan merumuskan dan memancing sesuatu hal yang ada yang sumir menjadi hal yang jelas kan, kira-kira begitu kan. Oke. Nah, catatan di Perbup 51 sudah mulai memasukkan persoalan-persoalan yang sebenarnya. Betul. Pelaksanaan salah satu yang menjadi evaluasi Dinda adalah bagaimana ingin memfungsikan terhadap TFPKD tingkat kecamatan. Kan macamnya. Yang lain-lain dari 2 itu, kalau yang ini dulu saya ingat tapi saya nggak hafal Dinda. Sekoin. Kaliman ini kalau Sekoin ini selalu tertarik gitu kan. Gimana? Sebelum saya dipancing, akhirnya saya pancing dulu. Gimana? Kalau di pelaksanaan tahun 2021 itu Perbu 89. Ya lengkap itu. Sekoin ini ada di angka 100. Gitu kan. Sekarang berkaitan dengan Sekoin sudah tidak ada angka 100 kecuali di ijazah. Kecuali di ijazah ya. Maksudnya di ijazah? Nilai Sekoin paling tinggi itu kan ada usia, ada ini, ada itu kan, ada pejabat pemerintahan kan begitu kan. Kalau nilai ijazahnya ini nilainya sekian kan begitu kan. Sekarang di pengalaman pemerintahan sudah tidak ada nilai 100. Paling tinggi itu di angka 90. Begitu kan, angka 90. Proporsionalitasnya proporsionalitasnya tetap
diambil 25%, gitu kan. Lalu hanya di ijazah S3 kalau nggak keliru yang Jangan. punya nilai 100, gitu kan. Kalau Klebun S3 ya itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau melihat kalau kenyataan di lapangan jarang ada kepala desa itu S3 Dinda ya. Oh begitu. Kalau di Bangkalan belum menemukan kayaknya saya. Belum ya, oh belum. Paling banter kalau kades itu S2. Kalau S2 ada ya, ada S2. Ada S2. Tapi yang lebih banyak itu sebetulnya persamaan. Oh begitu ya. Saya belum memetakan itu kali ini, belum. Nanti itu bisa ketahuan nanti yang 149 ini, gitu kan. Ya. Itu ya urusan scoring sudah mulai ada perbaikan. Sudah ada perbaikan. Meskipun itu tidak juga menutup potensi-potensi bisa untuk ditarik-tarik dengan kepentingan kelompok dan pada calon. Pasti ada juga. Karena memang adanya aturan ini Kaliman pasti ada yang dirugikan dan yang diuntungkan. Ya. Ini adalah akibat ya. Akibat. Pasti itu. Cuman sebenarnya saya berharap memang hal-hal beberapa kejadian proses di tahun 2021 itu hal yang sangat memalukan ya. Kalau bilang memalukan dan ini mencoreng proses, ini semoga tidak terjadi. Ya. Salah satu contoh semisal bahwa kan ada ternyata di proses itu adalah pengumuman bahwa persyaratan sudah lengkap semua begitu kan, diumumkan untuk ada masa sanggah, masukan dari masyarakat kan begitu kan? Ya betul. Gitu kan. Saya sangat tidak berharap di proses tahun ini sampai ke 2023 ini misalnya bahwa calon si A ini pengalaman pemintahannya begini sudah diumumkan, gitu kan. Nah, lalu ternyata ketika ada penetapan calon bahwa apa yang sudah diumumkan ini dianggap tidak ada. Karena kalau ini dianggap ada, berarti ini lolos kira-kira begitu kan. Nah, jadi ke depan saya sudah berharap tidak ada itu. Karena di awal diiyakan, tapi di akhir tidak. Ini kan berarti ada tafsir. Tafsir yang seperti ini semoga tidak ada lagi, sehingga tidak ada pencekalan yang dianggap legal, pembegalan, itu bahasanya sampai pembegalan itu dilegalkan. Iya. Saya berharap bahwa itu tidak ada lagi, dan ini menjadi komitmen kami, khususnya saya pribadi di TPKD, dan saya akan menyampaikan ini juga nanti di TPKD dan mempercepat menutup waktu gitu ya, kan ada juga dan memperbanyak calon sendiri dari kelompoknya sendiri kan juga banyak yang begitu sehingga calon yang sebetulnya dari kekuatan yang lain justru tidak punya kesempatan lagi karena terlalu banyak main di skor. Itulah salah satunya nanti saya akan mendorong sub TPKD kecamatan agar bisa memantau itu, karena tidak mungkin TPKD kabupaten menjangkau seluruh desa gitu kan. Makanya itulah salah satunya nanti yang saya akan mendorong untuk agar kita tetap bekerja sama demi perbaikan proses-proses pilkada ke depan. Nah, selain dari kalau saya secara regulatif sudah ada perbaikan meskipun tidak sempurna. Jadi betul. Ini yang kedua secara fungsional TPK di tingkat kecamatan akan difungsikan. Yang ketiga jangan sampai pelaksanaan pilkada serentak hari ini itu dalam tahapannya justru banyak regulasi baru yang dilakukan oleh bupati, kasihan Pak Bupati. Gitu kasihan Pak Bupati, cukup satu kali tahapan selesai. Jangan sampai tahapnya berjalan muncul lubang, muncul SE dan lain sebagainya. Saya ini orang Bangkalan kali. Orang Bangkalan. Antara yang sejujur-jujurnya dan yang diseolah-olahkannya dan yang lain-lain sangat nyata. Sangat nyata. Meskipun itu mau diperdebatkan pasti panjang. Karena pasti banyak orang yang ahli hukum, pasti banyak sarjana hukum, pasti banyak perdebatan di situ. Yang lebih catatan lagi itu pasti lebih banyak lagi yang punya ahli kepentingan gitu kan. Makanya ke depan ini saya berharap bahwa segala sesuatu jangan sampai selalu dibenturkan dengan Pak Bupati, khususnya proses itu kan. Saya berharap ini tidak selalu terbentur dengan Pak Bupati. Kalau dulu itu kan sedikit-sedikit Pak Bupati, sedikit-sedikit kan Pak Bupati. Iya betul. Ini saya berharap ke depan bagaimana sama-sama memahami, sama-sama menyadari berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada, dan jangan sampai ditafsirkan lain. Karena begini Kaliman, kemarin itu jangankan hanya persyaratan,
tambahan yang ditafsirkan ijazah saja, legalisir ijazah saja ditafsirkan yang berbeda. Berbeda-beda. Lalu ini ke depan saya berharap tidak akan lagi terjadi karena saya mencoba mau menutupi yang begini-begini ini. Masa dari 2016 itu masih dipakai oleh kelompok kepentingan, 2017 juga dipakai, 2021 dipakai, sekarang mau dipakai lagi? Ya tidak boleh, jangan sampai. Itu yang dua, jangan sampai merepotkan politik lagi, regulasinya sudah disediakan TPKD. Betul. Apa perlunya bentuk FTKD kalau sekarang mau merepotkan bupati lagi kan gitu? Secara kasarnya begitu ya. Karena berdasarkan aturan yang ada dikuatkan dengan SK kan begitu kan sudah mendelegasikan kewenangan bupati kepada kita, kira-kira begitu ya. Jangan pakai lagi. Jangan dipakai lagi. Jangan cabut lagi. Oh begitu. Kan gitu kan. Bupati sudah mendelegasikan kepada TPKD untuk mengurus, mengatur, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi segala macam tentang masalah tahapan pelaksanaan pilkada serentak. Lah, kalau mau dikembalikan lagi kan berarti bupati kembalikan ngambil lagi untuk begitu ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Saya berharap itu tidak akan terjadi. Tapi kalau memang dirasa penting dan butuh perlu bahwa hanya dengan itu tahapan pilkada di tempat itu terurai ya tidak haram juga Dinda. Ya, tapi berharap bahwa ke depan ini Kaliman saya sangat berharap sekali bahwa hal-hal seperti itu tidak terjadi karena saya berani memastikan hal yang seperti itu pasti ditafsirkan yang berbeda bahwa ini adalah kepentingan padahal memang proses politik pilkada itu bisa rentan dengan kepentingan. Oke, itu Dina ya sudah banyak dalam urusan masalah tahapan regulasi sudah banyak kita bahas meskipun tidak sempurna itu dan yang lebih penting itu catatannya dan insya Allah dalam minggu ini Dina Fahri melewati dengan kepada TPKD atau kepada siapapun yang punya kewenangan untuk mempublikasikan Perbuk 51, saya sangat berharap itu segera dipublikasikan. Terus yang kedua, ini kan masalah itu semua. Anggarannya berapa gitu? Saya berkaitan dengan anggaran belum tahu, Kak. Belum tahu. Tak kira karena memang proses penundaan kemarin itu alasan anggaran Dinda Fahri menjadi bagian dari TPK ini sudah tahu bahwa itu sudah dipenuhi bahkan lubang-lubang tentang masalah apa yang penting untuk dibiayai itu sudah selesai. Tapi secara prinsip secara prinsip saya secara pribadi anggaran itu menjadi tanggung jawab dan amanah aturan Pemda yang harus Pemda daerah itu kan. Secara prinsip saya tidak mempermasalahkan itu, ya kan. Tapi saya hanya berprinsip saya punya niatan yang baik untuk bagaimana proses pilkades ini tidak dianggap sebuah mainan, sebuah lelucon gitu kan. Niatan saya akan menutupi lubang-lubang yang ada gitu kan. Saya anggap bahwa saya yakin semua teman-teman di TPKD baik yang dari ASN maupun yang dari swasta, saya yakin girohnya sama. Yang saya tanyakan sebetulnya tadi besaran anggaran karena memang beliau tidak mungkin belum mendengar atau mendengar tapi merasa belum bukan kapasitasnya atau sudah belum ditentukan ya beberapa besaran anggaran untuk pilkada 2000. Kalau dulu kan yang sempat ditunda itu posisinya 14. Posisinya 14. Di media begitu. Iya. Di media. Yang aslinya saya nggak tahu, tapi tahunya di media. Itu menurut penjelasan Bupati kalau seingat saya waktu itu pelaksanaan pilkada serentak untuk tahun 2002 itu membutuhkan 17 miliar. Jadi kurang 4 miliar. Berarti tentang persoalan ini insya Allah sudah selesai dan sudah menjadi komitmen dari pemerintah Kabupaten Bangkalan meskipun Dinda Fahri anggota TPKD belum tahu pastinya. Itu hukum. Kalau orang hukum itu hati-hati. Kalau lo tahu ya lo tahu ongku gitu. Oke, Dinda, catatan-catatannya sudah banyak masuk dan barangkali masih ada catatan atau himbauan yang lain karena sekarang Dinda tidak seperti dulu posisi dan perannya. Kalau dulu di luar dan bisa memberikan sewaktu-waktu masukan kepada panitia baik secara relatif atau dalam pelaksanaan di lapangan. Barangkali kalau sudah di dalam ini kan beda posisi itu pasti mempunyai strategi yang berbeda juga untuk bagaimana mencapai sebuah keinginan dan harapan pilkada serentak ini berjalan dengan lancar dan lain. Kalau dulu kritik, kalau sekarang apa himbauannya? Gitu. Jadi gini, dalam waktu dekat saya akan mencoba dan ini sebenarnya sudah disepakati bersama bahwa TPKD Kabupaten ini akan berkumpul bersama dengan camat
17 kecamatan. Tidak 18 Kak Aliman. Karena ternyata di Kecamatan Bangkalan sudah selesai. Oh, Bangkalan. Sudah selesai loh ya. Kayaknya begitu. Berarti 17 gitu kan. Nah, untuk mencapai pemahaman bersama, bukan kesepakatan bersama loh. Pemahaman bersama. Ini harus untuk pemahaman bersama berkaitan regulasi yang ada. Itu yang pertama Kaliman. Ini saya sudah mencoba meminta ini dalam waktu dekat. Pertama, yang kedua kata saya tadi itu bahwa hanya harus segera. Biar nanti di desa-desa yang sudah setelah terbentuk semua panitia tingkat desa itu, agar kita melangkah untuk memberikan bimtek pemahaman dan lain sebagainya. Ini ada ruang dan jeda yang cukup gitu kan. Karena kalau dulu setahu saya bahwa yang di bimtek itu hanya ketua dan sekretaris, kira-kira kan begitu kan. Kalau saya ke depan ini ya memang kalau panitianya itu adalah misalnya tidak memungkinkan semuanya, misalnya panitianya itu adalah 9, minimal 5 lah untuk tetap dijadikan bimtek gitu kan, walaupun tidak semua. Penting ya, kalau nggak ada bimtek bisa skarbat hibi. Nah, itu yang saya harapkan Kaliman. Itu ya. Saya justru masih mendengar ada dalam pikirnya Dinda Fahri itu yang mau disampaikan lagi di selain itu. Jadi selain itu saya berharap bahwa karena memang proses pilkada ini sebelumnya bukan hanya terjadi permasalahan kecil, bukan hanya terjadi setelah panitia terbentuk Kaliman. Bukan hanya terjadi setelah terbentuk proses pasal, bukan hanya itu. Sebelum pembentukan panitia sudah ada masalah gitu kan. Dan ke depan saya berharap bahwa ini sudah tidak ada lagi. Makanya saya berharap dalam waktu dekat itu camat ini akan kita berkumpul dengan kita agar camat ini juga memberikan pemahaman kepada BPD tingkat desa itu. Karena ternyata ada di beberapa catatan, ya kan, ada di catatan saya itu karena ada barangkali BPD itu mau mencalonkan kepala desa. Jadi kalau aturannya itu pembentuk panitia itu, kalau BPD membentuk panitia itu salah satunya BPD-nya kan tidak boleh membentuk panitia. Jadi harus mundur sebelum ada pembentukan panitia. Kalau mau nyalon gitu kan. Jadi ini ke depan dia sudah disampaikan. Lah pertanyaannya adalah ini kan menjadi masalah. Ketika mundur sebelum menjadi calon, misalnya BPD-nya 5, berarti kan tinggal 4. Padahal di amanahnya itu adalah BPD itu harus gasal, kira-kira begitu. Nah, lubang-lubang seperti ini nih, yang ini memang lubangnya kecil, tapi masalahnya akan bebet kemana-mana. Hal ini saya bersikukuh ya dalam ide dan pemikiran saya untuk segera tertutupi untuk selesaikan masalahnya. Saya yakin. Saya kemarin di rapat internal itu Kanda saya ini sebenarnya paling junior di proses TFPKD karena ada Mas Barok itu senior saya karena sudah menjadi TFPKD sebelumnya, ada Pak Safi, ada yang lain itu. Jadi saya dengan saudara Bahir ini yang paling junior, tetapi dengan harapan saya pun saya adalah orang yang paling junior, minimal saya bisa bersama-sama berhikmat dan mempunyai niatan dan itikat yang baik bersama. Oke. Itu Dinda ya. Siap. Sekaligus itu menjadi closing statement ya. Closing statement. Iya. Kalau saya boleh untuk saya simpulkan bahwa mengevaluasi dari tahapan pelaksanaan pilkada sejak dulu khususnya tahun 2001 kemarin, ada kesimpulan ada dalam pikirannya Dinda Fahri. Mungkin ini juga sudah dikomunikasikan dengan teman-teman FTW yang lain bahwa penting ada prakondisi untuk menutupi lubang-lubang yang sering terjadi persoalan karena pengamatan dan penglihatan mungkin pengalaman atau banyak orang yang berkonsultasi dengan Dinda Fahri karena Dinda Fahri ini sebetulnya lawyer gitu ya, pengacara. Banyak orang yang datang untuk berkonsultasi dengan maknanya terkait dengan urusan pilkades, sehingga apa yang disampaikan barusan itu adalah salah satu bagian dari pengalaman yang dia alami sendiri, dia saksikan, dan dia juga sempat dulu memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang bermasalah gitu. Maka penting TPKD sekarang untuk mendorong ada prakondisi, termasuk juga mengaktifkan TPKD tingkat kecamatan, TPKD kecamatan. Dan prakondisi ini sebetulnya meskipun secara aturan itu belum masuk ke dalam jangkauan kewenangan dari TPKD, tapi prakondisi ini penting untuk penting untuk digarap oleh pihak-pihak terkait, apakah itu camat atau yang lain-lain, agar
persoalan-persoalan muncul seperti sebelumnya tidak subur seperti yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya, Dinda ya? Ya, betul. Dan ini sudah menjadi kesadaran TVKD. Dan mudah-mudahan kita berharap TVKD hari ini tidak menimbulkan persoalan, justru akan menjadi solusi dari persoalan yang ada. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.